bersama saya Satrio Lema di Cangkru TV. Asik-asik jokes. Oke, kita udah tangan, kita tamunya sangat spesial kali. Dan seperti yang kalian tahu guys, kenapa gue sendiri? Biasanya kan ada bosnya. Nah gini guys, ada kendala untuk bosnya. Makanya aku hidup sendiri lah. Ya, syukur bisa memberikan impuls buat netizen semua. Ya, kalau bisa dikatakan untuk booster kali ini guys, benar-benar udah nggak bisa diomongin lagi. Spesial buat lo semua. Oke, dari yang kemarin. Langsung aja kita sambut. Inilah Mula. Gimana Mula? Kabarnya Mula? Wah baik. Dengar nih, Mula nih ya guys ya. Mula ini dia itu ya wanita, ya model. Tapi dia model. Ini tipenya ini beda. Biasanya kan model rata-rata kan ini ya guys ya. Posturnya yang ya gila, personal lah, ideal lah gitu. Tapi dia memberikan informasi bahwasannya model itu nggak semuanya itu harus profesional. Dia itu sorry kalau bisa body shaming gitu. Dia nggak profesional, proporsional lah, nggak ideal. Dia pasti tetap jadi model. Dan dia tahu captionnya adalah modelnya plus size. Nah, aku pengen tahu nih, kenapa bisa kita model dengan harus plus size? Ada yang ini ya. Jadi kenapa ada dan kok bisa? Ya, kok bisa? Awalnya itu pertama karena mungkin dari kecil aku mengemuk, terus pengen banget jadi model, terus mana bisa ya aku gitu. Akhirnya aku kayak ketemu sama teman dari Jakarta. Dia waktu itu banyak barang atau baju yang plus size gitu dipamerkan atau di fashion show kan, atau dipopulerkan lewat suatu acara Jawa Timur atau Surabaya Pak. Dan itu aku digandeng gitu kan, kok bisa ya, awalnya juga gitu. Saya kira teman-teman itu yang proses tidak hanya aku, ada yang 2 kali 3 kali dari aku, jadi lebih gede lagi dari ada sampai 150 ada. Nah gini, soalnya gua baru nih tentang adanya model plus size nih, aku tahu gua. Soalnya ini rata-rata kan model kan harusnya yang model profesional kayak tadi kan ya, itu kan memang salahnya di situ kan, rata-rata di entertainment lah, segala macam lah, begitulah. Itu kira-kira pertama kali ya ini proses itu tahu nggak yang nyobain siapa sih atau enggak yang masih ya? Sebenarnya sih ini udah lama banget sih ya. Awalnya aku tahu itu dari ajang Kementerian Musik itu dari tahun 2015. Yes. Dan itu makanya waktu itu adanya dari situ akhirnya Surabaya dia tinggal. Bahkan aku waktu itu juga ikut kayak pemilihan gitu dari putar pemilihan gitu. Itu cuman sebagai Surabaya akhirnya terpacu nih, ada foto dan sebagainya, ada brand juga yang diberikan. Akhirnya kita punya nih komunitasnya Sukses Surabaya. Oh ada komunitasnya? Ada. Di Surabaya ini ada Sukses Surabaya. Ini kan banyak sebenarnya sekarang. Banyak banget. Ini yang mau ngikutin komunitasnya dia nih yang proses. Jadi yang untuk kalian yang misalnya mikirnya bodinya lagi atau segala macam, kalian nggak usah disitu. Ini ada. Kira-kira untuk komunitasnya ini terletaknya di mana? Jadi nggak tahu. Areanya di mana aja gitu? Areanya. Kalau areanya itu mencakupi dari Jawa Timur sih sebenarnya. Ada yang dari Madura, ada dari Gresik, ada Malang, ada kebetulan kemarin di tahun kemarin ya kalau nggak salah itu kita bikin ajang pemilihan Miss Big juga. Tapi itu Surabaya yang bertempat di Meja Junction. Jadi kalau pengen tahu kegiatannya ada di IG-nya. Dan kalau mau cari tahu, IG-nya ada.
SP nih, IG-nya nih. IG-nya namanya +_Surabaya. +_Surabaya. Oke, bisa dibantu nih ya +_Surabaya nih untuk bagi yang ingin tahu tentang pemodelan untuk plus size nih. Nah, oke. Aku mau tanya, kamu menggeluti plus size ini udah berapa? Kalau aku sendiri sih dari tahun 2020 deh. Oh, pas COVID. Sebelumnya malah sorry, berarti lebih dari itu ya, dari 2012 berarti ya. Setelah pemilihan SB gitu deh. Oh, Karena yang lebih gaung itu di Jakarta, akhirnya di Surabaya kayak mau dibuat gitu. oh gitu. Berarti sebelum anu ya tahun 2020 ya, berarti sekarang katakanlah kalau di tahun 2019 dan tahun 2020 sekarang ini pada kami ini berapa sih? Kalau BB itu sekarang sih 80. Aku nggak mau sampai atas banget karena aku di kesehatan juga. Iya, Kita memang plus size tapi jangan sampai kesehatan juga dipikirin juga gitu loh. Karena kan semua orang bilang kalau orang plus size itu pasti nggak sehat lah, memang kenapa? Kalau kita buktiin plus size itu berenergi, proses positif, itu sama dengan yang lainnya. Karena kan kalau proses itu kan di underestimate atau depan sebelah mata. iya, rata-rata kan memang seperti itu. Makanya wah ini proses ini kayak gampang banget sih di model politik baru ada gitu. Kayak culture shock lah ya kan. Tapi aku mau nanya nih ke saja. Menurutmu kamu merasa ini nggak insecure nggak? Atau merasa nggak enak nggak sama model-model di luar yang lainnya gitu? Tentang bentuk badan ini. Jadi aku yang insecure karena aku berat badan aku atau aku insecure dengan komunitas yang lain gitu terusnya. Insecure dengan badan kamu. Kalau aku dulu insecure, tapi sejak aku ketemu dengan komunitas ini, oh ternyata kita sama. Oh ternyata ada yang lebih gede dari aku gitu. Oh ada loh yang kayak ngobrolnya lebih santai dari aku. Jadi aku bersyukur aja lah sekarang kayak gitu. Kalau bisa ya diturunin, tapi jangan sampai masuk insecure. Oh gitu. Kira-kira ini enggak besarnya tuh Ya misalnya itu secara tinggi, secara ukuran, secara beratnya juga besar. Kalau aku 80 nih ya, kalau aku ini bisa sampai 120. 120? Serius? Serius atau Serius, 120 pun ada. Dan dia waktu itu ya guys, dia udah nikah. Aku belum nikah. Waktu itu juga kayak merasa insecure sama saudara aku berat dia sama nikah. Padahal ya kayak dan nikah berarti udah kebayang gak sih bahwasanya aduh nggak semua orang itu takut dengan hal-hal yang kiranya insecure dengan badan sendiri ya Profil. Harusnya ini bisa jadi aturan buat kalian nih semua nih, jangan sampai kalian takut dengan diri kalian sendiri gitu. Oke. Aku boleh jelasin nggak sih untuk tekniknya sendiri untuk tentang model teknik dari catwalk ya atau cara mengambilnya gitu. Boleh jelasin nggak? Oke, untuk secara teknik plus size sih sebenarnya sama dengan model yang lain gitu kan. Pakai high heels, pakai dress, pakai ya semuanya sama, cuman kalau di kami itu sepatu harus nyaman. Sepatu harus Iya, nyaman. karena badan kita gede, kaki kita kan harus menopang tubuh segede ini kan, kayak gitu. Jadi mungkin pakai wedges atau dulu buat BB 75 atau 78 itu masih bisa dipakai yang kayak heels. Meskipun aku sekarang segini masih bisa gitu, karena dulu dibiasain pakai itu. Karena kan sering ikut-ikut ajang kayak model-model yang gitu kan. Oh gitu ya. Berarti ada nggak sih kayak semacam tiba-tiba maaf nih ya, ompor nih ya, tiba-tiba ya
aku mau catwalknya, mau model lah, nanti juga lah, tiba-tiba aja aku mau jalan di Surbana, nah ada kayak gitu kan? Kalau aku sih nggak pernah, tapi temanku pernah. Temen kan pernah, kepleset tuh pernah. Waktu itu di Royal, untungnya keplesetnya dia nih agak ke backstage ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Yang kelihatannya mungkin teman-teman yang ada di depan kayak gitu, kan di depannya dia. Jadi enak-enak, cuma ya gitu. Karena mungkin sepatunya dia nggak nyaman, akhirnya dia Pelayasan jadinya, tapi tetap di backstage kan, nggak kelihatan kan? Anak-anak kayak gitu. Kalau misalnya aku mikirnya kalau tiba-tiba depan itu tiba-tiba pelayasan aku bener. Ya bisa kayaknya udah masuk di itu loh, apa yang paling bergengsi di Surabaya Fashion Fair. Oh iya, tahu aku apa fashion ya? Surabaya Fashion Fair itu kan paling bergengsi se-Jawa Timur atau di Surabaya. Proses sudah masuk. Itu tidak. Iya, dia udah masuk. Dia yang baby satu. Oh, mantap lah. Perlu nih enak nih kalau misalnya ada tuh kayak gitu nih dipakai ini. Dia lebih semangat ya teman-teman yang babynya bebe gitu. Pernah ngalamin nggak ini kesulitan teratur outfitnya gitu sama tentang kondisi kamu yang sekarang yang bisnis Outfit ya. Kebetulan kalau kan teman-teman atau tetangga itu termotivasi sama aku ya. Karena gini, kalau aku sih milihnya aku tuh suka ya fashion gitu. Maksudnya aku nggak mau nih pakai yang kayak bukan yang bentuk terus harus pakai yang daster, kalau harus pakai yang itu nggak harus. nggak harus. Nggak benar. Dan teman-teman kelas saya ini kadang mau inspirasi teman-teman yang lainnya. Bisa nih dia pakai yang kalau nggak pakai aku hijab, aku pakai rambut pendek banget. Begitu kan. Hijab. Terus kadang kalau orang lihat, oh mbak ini pede, karena aku proses, mungkin aku berbeda, justru aku berbeda, aku harus memperlihatkan berbeda aku ini. Karena perbedaan bukanlah seperti itu ya guys ya, sebuah minus buat kehidupan kita gitu. Karena perbedaan itu adalah sebuah istimewa kita sendiri loh aslinya itu. Nah, benar kan? Nah, kayak ini ya, karena kan pernah nggak sih yang kamu merasa kayak aku udah pulang di sini untuk playset, ada nggak pikiran untuk berbagi sedikit ke tema yang lain itu? Maksudnya untuk fokus sekarang Ini ya lebih ke skill aja sih. Kan kamu kan model, tiba-tiba pikirannya pengen mau coba si panitia mau menjadi artis atau menjadi ada pikiran kayak gitu ya? oh enggak sih, aku mengalir aja, jadi apapun yang ada sekarang itu ya aku jalan aja gitu. Mungkin kalau ada tawaran model ya aku model, atau ada tawaran pemotretan aku juga ikut, terus ada kayak fashion show kita juga ikut gitu. Iya. Role model kamu siapa sih ya kalau di dunia penampilan? Lebih ke idol. Idol. Idol Ini K-pop. bukan idol. Oh, Adele. Dia kan Apa yang membuatmu ini memutuskan karena kamu ingin hijab? Dulu kan katanya kamu nggak hijab ya, dan tiba-tiba langsung pengen hijab. Apa yang tahu nih? dapat titipan dari lain. Waduh, titipan dari lain. Titipan dari lain aja. Dan juga kayak fashion sekarang itu lebih ke hijab kan ya, Iya. lebih banyak hijab. Kalau dulu kan lebih banyak terbuka gitu. Dan mungkin sebenarnya gak itu juga sih, karena aku dapat juga dari bayi aja. Oh gitu ya, berarti udah ini ya, juga kan ada kayak macam ini ya, mimpi, vision ya kan? Oh iya, dah tidak kamu hijab. Dia lebih kayak gitu lah. Ya, intinya kayak gitu kan, berarti kamu udah berpikir ya. Ya dulu ya udah, dan sekarang ya udah beda sekarang. Berbeda, jadi kita mencari beberapa Benar.
salah, soalnya kan orang kan bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Oke. Nah, terkait model hijab, ya. Pernah nggak sih kayak semacam mau bikin model-model baju gitu? Pernah nggak pikiran mau bikin baju? Oh, beli baju enggak, tapi aku pengennya tuh beli di satu tempat yang ini. Aku coba beli aku ini loh bagus guys. Oh saya bagus ya, mbak beli di mana kayak gitu. Bayangkan mbak beli di toko mana atau di e-commerce mana, linknya mana ya gitu lebih banyak kayak gitu. Jadi lebih ke role model juga ada kayak gitu. Jadi atau mix and match. Mix and match. Jadi kan kadang cewek itu kan nggak melulu pakai yang namanya blouse, nah hijab atau yang big size ini bisa banget kalau pakai kayak outer, blazer, itu menurut aku Oke. Tapi anu nggak terkait ini ya modelan ya sekarang ya, ada nggak sih kayak perbedaan tentang model hijab sama nggak hijab atau memang sama aja gitu? kalau untuk plus size ya, Size kalau plus size itu ya sama aja sih tergantung kita bawaannya. pembawaan. Jadi kayak aku mungkin feminin, ada yang dia itu model yang maksudnya nggak bermuda sih, dia proses normal lainnya dia tuh bisa dibilang tomboy bisa, feminin bisa, jadi tergantung apa acaranya, tergantung di situ ngapain kayak gitu. Jadi nggak harus melulu kita tuh feminin, nggak harus modelnya terlalu melulu itu tomboy kayak gitu. Jadi kita bisa lah Oh, bisa ya, berarti ya. Itu kan tadi para mulai sama ya, kan masuknya si bulan ini kan terangga sesinya mungkin ya, sesinya jadi bulan ini terus sesinya ini berarti ya. Oke, ya, apa. Nah ini nih, ini BTW dia, gua dapat info. Bahwasanya kamu di WA bilangnya kamu ini sudah menikah, atau bener nggak? Oh iya. Alhamdulillah baru menikah tahun ini. Tahun ini? Waduh, selamat loh ya, sorry. Baru menikah? Iya, akhirnya. Akhirnya menikah, bisa menyusul temannya. Udah berapa bulan? Baru 6 bulan. Oke, bulan ini udah 6 bulan. Belum karena kita sibuk sih, jadi ya udah mau ngalir aja gitu. Jadi anu dong, apa ngomong-ngomongnya terlupakan dong, bisa berdua atau masih Enggak sih, di rumah juga bisa, karena di rumah juga menguras. di rumah bisa. Bisa di mana aja. Iya, bisa di mana aja. Tapi ini enggak, kamu tentang pernikahan ya, udah pernah kepikiran nggak untuk aku udah matang untuk menikah? Pas kamu mau menikah itu, Iya. sebelumnya bukan itu. Aku merasa kayak gini, aku ini udah merasa matang banget. Kenapa mau nggak nikah? Sebenarnya teman-teman aku juga banyak yang belum nikah. Tapi gini, Ntar, dari 100 teman-teman kebanyakan belum nikah. Enggak semua, ada yang belum nikah, ada yang belum. Tapi dari 100 itu 70% belum nikah. oh gitu. 30% belum nikah. 30%-nya udah nikah. Kadang aku merasa insecure gitu kan. Jadi kayak proses ya, proses ya. Makanya ya udahlah kita nikmatin aja dulu, bersyukur aja. Dan akhirnya sesuai dengan apa yang aku mau kan, dan dia mau menerima kekurangan. wah ini aku suka nih yang sini tiba-tiba langsung ada yang sesuai ekspektasi. Kira-kira orang mana kalau udah tahu? Orang Jombang sih. Orang Jombang. Wah, enak ya. Kok dari Jombang ke sini? Dia tadi ada cerita apa? Ada pekerjaan di sini. Apa dia lagi main di Jombang? Aku sih dapatnya, maksudnya aku dapat sama dia itu aplikasi sih. Karena
gini, aku sibuk, dia juga sibuk, dia di luar pulau, aku di sini, karena aku di sini kan ya gini, kerjanya tuh ada ya, itu meskipun bekerja, tapi di freelance juga ada aja gitu. Jadi aku kalau di rumah juga sama-sama sibuk, akhirnya ya udahlah, mungkin ini petunjuk dari yang di atas juga. Bahwasannya dia adalah nah, rasanya setelah menikah anulah terus sebelum menikah korban untuk fisik atau berpelan untuk perumahan ya. Kalau perumahan itu mungkin lebih dinikmati, oh gini ya rasanya nikah, oh gini ya rasanya nikah di umur yang ini ya menikah di usia yang tepat. Seandainya aku nikah di umur yang sebelum ini, aku juga melalui fase yang anak-anak zaman sekarang kan. Oh iya ya. Jangan terlalu pasangan. Iya, karena rata-rata sekarang aneh ya, itu aja. Ada seperti laki kualitas tidak semua. Makanya kalau ada juga kayak itu kayak dia tuh bilang menikah muda itu nggak enak, tapi nikmati aja nikah sesuai umurnya atau kayak pas sesuai dengan umurnya kemana sih. Ada beberapa fase sih kalau misalnya bisa ya sekarang kan mungkin kasih lah ya buka future atau masa depan ya untuk pasangan untuk rumah tangga juga ada kayak gitu toh untuk kehidupan. Nah kalau untuk pikiran nih tentang ini kan berani ya bersama sebenarnya nih pekerjaannya pekerjaan dia itu apa ya kayak gitu-gitu aja, nggak ada pekerjaan dia spesial atau spesifik. Kalau spesifiknya mungkin ini yang apa gitu. Bidang apa gitu? Kalau dulu sih dia teknisi ya, Teknisi. kayak engineering gitu loh. Dia engineering. Oke, ketemuannya pas tadi itu. Yes. Nah, habis dari ketemu itu pernah nggak kamu ketemuan nih face to face nih sama dia hubungan? Sebelum aku diminta sama dia, ya kita harus ketemu lah. Iya. Harus tahu bahwa oh bener tangan kita ada dua, kaki kita ada dua, kayak gitu kan. Itu harus benar-benar harus memberikan sama beliau. Terus habis itu kita juga tahu bahwasanya dia itu sesuai dengan mukanya memang sih kita untuk video call, tapi kan kalau video call kan bisa dipakai filter sama orang atau kayak gimana. Nah aku pengen tahu oh yang udah sesuai gitu. Dan yang kedua itu yang pertama sebenarnya itu takut sama Allah. Ya paham maksudnya sih ya. Akhirnya ketemuan face to face itu ya bagus sih lebih baik kayak gitu karena nanti kondisinya di anu ya masih anu nih video call nih saya kok karena kayak gitu kok dari dokter dan kayak wah nggak mungkin bukan Makanya pentingnya media call itu. media call itu nggak sih itu. Nah ini setelah lagi hari ini pilihan nggak apa punya Ya memang. Karena proses ini sebenarnya susah banget ya kalau yang hamil. Temen tuh sampai ada 10 tahun bahkan lebih usia pernikahannya dia belum pernah belum hamil. Iya 10 tahun 10 tahun. 10 tahun pernikahan belum hamil sama sekali. Karena memang proses itu rawan sekali sih dengan penyakit ya. Banyak banget yang bilang kamu tuh jangan gemuk, makanya dokter juga pasti kamu jangan gemuk. Karena ada juga teman aku yang gemuk banget itu bisa hamil kayak gitu. Makanya tergantung juga. Kalau di usia 6 bulan ini tuh aku kayaknya aku mau hamil ya, kadang mikir jangan sampai aku kayak teman aku tuh sampai keluar 10 tahun itu karena pengen aja pacaran ya kan. Ya udah aku
mungkin saat ini juga pengen program hamil gitu, beberapa mungkin ya sewajar alami dulu aja lah gitu. Sampai kita tahu sejauh mana sih kekurangan kita dari aku dan suami aku gitu. Oke, nah, kalau mamanya nih ya, adanya kalau misalnya kamu punya anak nih, nah anak kamu itu pengennya sih kamu arahkan ke entertainment sama kayak Kalau aku tergantung minat sama bakatnya dia aja sih. Itu nggak terlalu sibuk, yang penting kamu bisa berguna dari orang lain. Orang sampai kecewa, lebih bermanfaat aja. Terserah dia jadi orang seniman, dia jalur jadi orang pedagang, jadi jalur apapun terserah ya. Berarti kita nggak ini ya apa? Kita nggak memaksakan anak untuk menjadi diri kita ya. Lebih kita harus mengerti karakteristik yang dia ada. Ya memang sih kalau misalnya kita selalu menekan anak kan, mungkin kan anak kan juga kayak kita nggak bisa sosialisasi gitu jadi kayak merasa kayak tertutup gitu nggak pernah mengungkapkan bisa ini. Ya sekarang lebih banyak yang jadi aku sih lebih senang sering komunikasi sama yang di atas kalau kamu nggak apa-apa sedikit terus jangan sampai kamu bawa di tapi kalau dulu semakin sampai yang kalau kamu bahwasannya kamu juga sampai kayak gitu karena jangan berlebihan kamu juga Nah ini aku interview aja ya. oke tapi sih karena kadang kita bukan masalah mungkin kamu jadi apa sih bertanya pelajaran dua Oke, untuk ini tentang permodelan apa sih yang mau jadi apa di dunia permodelan sekarang? Aku lebih pengen gini sih memperkenalkan memang udah ada ya sekarang tuh banyak kayak pemain wedding itu kan pasti modelnya profesional dari itu kita pernah diundang sama beberapa wedding organizer untuk isi modelnya di situ kita baru nih selesai di make up selesai di baju pengantin kita bahkan merasa ini loh standarnya banyak tuh kamera yang yes Apa infrastruktur kita? jadi pengen dongin dia proses itu bisa untuk proses itu bisa jadi model yang sama dengan model yang lain tinggal kita dikasih kesempatan aja kalau sana kita dikasih kesempatan ataupun kita dikasih panggung bahkan nanti yang lain ataupun teman-teman yang sama badan besar kayak kita itu nanti bisa belajar dari kita bisa lihat dari pengalaman kita jadi mereka tuh jangan sangat merasa insecure dalam Jadi intinya kamu ingin memperkenalkan ini ya model proses ini ya ke semuanya. memperpenting ini berkata bahwa prosesnya wanita itu tidak hanya dituntut kan masyarakat kan wanita ini ada yang dari lain dari bentuk jadi agak susah kalau ya bisa aja sih aku kalau saya diet atau olahraga bisa bisa tapi kalau memang dari lain ada gennya jadi agak susah Ya, sip. Nah, kamu ada quotes nggak buat netizen semua tentang orang yang lagi insecure badannya size-nya gitu? Ada nggak? jadi buat teman-teman kalau kalian merasa diri kalian bisa jadi kalian size jangan insecure ada lah teman-teman yang lain atau lebih besar dari kalian
gitu, ada yang lebih 2 kali atau 3 kali lipat. Ya udah, kalian harus terima aja apa adanya dan juga bersyukur. Itu aja sih. Oke, itu aja ya untuk podcast kami hari ini ya. Oke, sekian, terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai habis. Semoga ini bisa memberikan waktu luang dan memberikan informasi yang lebih aktual lagi buat kalian, dan juga bisa memberikan hiburan buat kalian tentang pengetahuan yang kali ini ya guys ya. Nah, untuk kalian yang pengen berbagi pengalaman di Cangkruk TV, silahkan kalian komen aja, atau enggak kalian follow dulu Instagram Cangkruk TV _official ya, kalian DM aja di situ, nanti kita akan undang kalian. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Rio Satrio sesi ini ya guys ya. Oke, supaya kita bisa memberikan podcast yang lebih bermanfaat lagi untuk kalian guys ya. Oke, sekian, terima kasih. Gua Satrio Prasetyawan pamit undur diri. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkruk TV, asik-asik, jos.